semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh. Jadi sedikit Kita tuh kepengen cerita. bahas masalah pariwisata di masa pandemi. Gimana sih di masa pandemi ini? Perkembangan pariwisata tuh gimana sih? Gimana gitu? Coba Kayak doang. jadi sepi ya kan? Demo Akankah tetap berjalan atau Apa yang terusin? Goblok. kasar, Mbak. Oh, nanti boleh kasar. bisa Tenang. Baik, kita sambil makan ya. Sorry, Pak. Udah di tapi tapi itu sopan gak sih? Masa kayak gak apa-apa? Enggak apa-apa. Ulang deh. Enggak apa-apa nanti Orang potong. tet gitu. Iya, suara lu. Ini kalau gua ngomong anjing sana. Jangan ngomong banyak-banyak. Oh, iya. Kita yang editnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita semua di sini bakalan bahas tentang ini apa sih namanya? Apa ya? Pariwisata. Pariwisata di masa pandemi COVID-19. Ya, benar banget tuh, sister. Kedengeran nggak? Dengeran. Kedengeran nggak sih? Udah kita nggak perkenalan. Nama saya. Iya aja di atas. Ya Allah. Allah gitu dia. Ya udah deh. Boleh. Ini Jadi Kayak gue aja deh yang masuk BC. Enggak ada. Apa nih? Bahas dong. jadi ini kan corona sedang merebak apa sih? Apa sih? Enggak sih sebenarnya. ya udah deh. Penyebaran virus corona saat ini kan lagi merajalela. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di berbagai Negara. Ya dunia lah. Iya, dunia dunia. ini. Itu tuh membawa dampak pada perekonomian, pariwisata, dan industri-industri kecil lainnya. Coba bisa tahu nggak dampaknya apa? Nggak tahu. Ya. Makanya kita mau tahu nih. Makanya kita mau Gimana bahas ya? nih. Nah, berdasarkan data BPS di tahun 2021 terdapat penurunan abego. Kan bacanya Jangan sambil nunggu. Iya, jangan sambil nunduk, Neng. Chill aja. Tadi lu sambil chill. pariwisata perumahan. Jadi nanti Ya long ya. ulang ini nanti lu mau edit kan? Capek nih kalau ngeditnya. Crop aja, crop. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah deh. Berdasarkan data BPS Iya di sih, tahun bisa. 2021 terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,2 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,3%. Berdasarkan kebangsaannya, terdapat 5 negara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia pada tahun 2020, yaitu Timur Leste, Malaysia, Singapura, Australia, dan China. Sebagian besar negara-negara tersebut adalah negara tetangga, kecuali China. Begitu pemirsa. Oke. Jadi kan itu kan udah tuh. Ayo bu, durasi bu. Gue jangan nanya gede. Sama sekarang kita mau ngebahas strategi apa sih yang kita perluin di masa pariwisata dalam pandemi ini. Kita tuh mesti ngubah strategi penjualanan. Kayak semua travel kayak apa sih, agen-agen gitulah, agen travel maksudnya, pada banting harga karena biar diskon gitu. Gimana ya bahasanya? Penurunan harga yang ditawarkan oleh apa sih agen travel itu? Goblok gimana sih? bahasanya ngomong itu nah gue susah ngeditnya, Neng. Gini nih, gue bisa menjelaskan insya Allah. Para pihak travel itu menjatuhkan harga demi menaikkan
penjualan. minat para konsumen Iya, itu. gitu, bukan gitu? Iya betul. Sama fokus pada pelanggan lama. Jadi kayak yang emang udah Kadang suka diberikan diskon, Ada banyak diskon. Banyak diskon. supaya tetap pada berkunjung gitu, ya nggak sih? sama Asik juga nih dia. memaksimalkan pemasaran digital. Jadi mereka fokusnya kayak yang di online gitu deh. Apa ya kayak Instagram. Oh ya, satu lagi tambahan, penerima devisa negara dari sektor pariwisata juga sekarang sangat murah. Iya betul. Ada yang bisa ditambahkan? Ditambahkan? Astagfirullahaladzim. Nah, ini juga ada respon pemerintah terhadap Ya apa? kita ngerjain tuh kan, ibumu mana? Ya ini kan dikerap aja ya. Ya, alam dulu, alam. Aduh. Aduh. Udah masuk frame dia. Nggak apa-apa. Sudah. Lucu ntar. Oke, bisa diulang ya. Ya, Ini juga ada respon pemerintah terhadap keterpurukan pariwisata. Jadi ada beberapa kebijakan yang telah diupayakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memulihkan sektor pariwisata dengan tetap berfokus pada pemulihan kesehatan. Kebijakan percepatan pemulihan tersebut dibahas dalam rapat paripurna bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu 6 Januari 2021 di Istana Negara. Nah, menurut Susianto, Feby Dwi dalam kumparan bisnis 2021 menyebutkan Ya sabar. Kenapa ya, anjir? Jangan buru-buru. Nggak ada yang jawab. Ada yang mudah-mudah. Ya lanjut. Udah deh, gue puyeng. Ya gimana nih? Nih, lu Sandiaga Uno. Lu tahu kan Sandiaga Uno? Tahu suami gue. Kenapa? Dia udah Bapak gue Sandi. udah buru-buru. Yuk lanjut. Lanjut. Dia nggak ngomong siapa? Harina. Yaudah lu dulu ya. Beberapa arahan Presiden Jokowi terkait pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa depan. Arahan tersebut meliputi kemudahan investasi oleh pengusaha, khususnya pelaku usaha pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, perlu adanya revisi ya Apa tuh revisinya? kebijakan sektor keuangan, terutama yang berkaitan dengan fintech dan venture capital. Dengan demikian diharapkan usaha-usaha dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkembang dengan kemudahan mengakses pendanaan. Tapi dulu perlu diketahui bahwa kita sudah melakukan protokol kesehatan. Sebelumnya kita udah di swab nih semua. Insya Allah ya. Sebelumnya kita sudah memakai hand sanitizer, memakai masker juga. Ya, tadi prokesnya sebelum berjalan lah, kita Ya, ketemu ya. seperti Ini ini. kita begini karena kita insya Allah aman ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah aja. Amin. Insya Amin. Allah. Semuanya amin dong. Amin. Amin. Oke. Jadi terus lanjut di sini Ya kan pasti karena pandemi ini pasti kan banyak tren-tren baru nih buat pariwisata. Terus salah satunya itu wisata alam terbuka, kayak ada di pedesaan tuh ada hiking atau pendakian gitulah. Nah, terus ada staycation di hotel terdekat. Sering ya? Bilang aja deh. Terus ada ya lalu Lain dong. kan podcast. Gak apa-apa. Iya, santai-santai. Udah bingung yang dengar nanti bagaimana. Ya, semoga penonton guide kita. Semoga banyak yang nonton. Lanjut. Terus ada tour virtual kayak jalan-jalan ya ke berbagai destinasi wisata yang bisa dilakukan virtual. Kayak bisa kita lihat para artis-artis kan Iya. jalan-jalan Oh, iya, oke. kita lihat dari Instagram. Melalui Iya, story. Instastory. Nah, ini nih yang tadi dibahas sama IAS, virtual tourism alias wisata virtual menjadi salah satu alternatif yang muncul di tengah kejemuan pandemi COVID-19. Nah, wisata virtual hadir sebagai salah satu bentuk transformasi dan adaptasi melawan pandemi dengan memanfaatkan teknologi. Sembari menunggu proses recovery dunia pariwisata yang belum signifikan, The International Air Transport Association
memperkirakan bahwa perjalanan belum akan kembali ke tingkat pra-pandemi hingga 2024. Lama Jadi, ya. wisata virtual dapat menjadi jawaban sementara untuk membuat calon wisatawan tetap tertarik untuk berwisata saat kondisi membaik. Tapi sebetulnya sih dari kemarin-kemarin ya, dari awal pandemi juga iya tetap aja gitu artis-artis kayak artis kayak selebgram pada ngegas Yang aja. yang ada duitnya. liburan Iya. aja. Itu juga kalau punya duit kayak gitu sih. Iya. Doain ya kita punya duit. Amin. Kita mah banyak nih duit. Banyak. Terus juga boleh ditambahin lagi nggak? Di konten dalam wisata virtual ini pun sangat beragam, mulai dari panorama alam, museum, pentas, dan pagelaran seni, budaya adat, hingga suasana kehidupan metropolitan di Indonesia yang tersedia dalam bentuk gambar dan video. Harapannya, keberadaan tur wisata virtual dapat membuat calon wisatawan merasa seperti berada di destinasi di mana mereka diinginkan. Hal ini sama aja dengan menawarkan ribet banget apa makanan. Nah, hal ini sama aja dengan menawarkan pengalaman coba sebelum membeli yang dapat mendorong rasa ingin berpergian. Seperti itu. Ada belajar lagi? Enggak, udah. Di sini juga kalau mau masuk tempat pariwisata udah banyak yang mematuhi itu sih. Iya. Memang harus gak sih? Prokes emang harus. Coba jelasin kayak prokesnya itu menurut kamu apa aja sih? Biasanya di setiap tempat wisata tuh ada yang namanya pengecekan Suhu, suhu. iya benar. Sebelum masuk ya. Iya, terus ada juga cuci tangan di Iya. setiap tempat tersebut. Atau kalau perlu Masker. bawa hand Iya. sanitizer sendiri Iya. ya, supaya lebih aman. Udah banyak ngomong di aus. Itu udah berapa menit anjir? Udah banyak lah pokoknya. 15. Nanti kan di crop. Iya, syukur dapat 8. Insya Allah. Dulu kali dapet. Jadi kesimpulannya adalah Salah. Ada target nih, gue nemu target nih tadi. Ayo, Udah, udah. target dulu. ini Ya, masih Deh, belum boleh. kesimpulan guys. Ayo, silakan dilanjut. Ih, dia semua minum-minum. Ih. Iya, mana? Ini anjir. Lu bacain ini. Kemenparekraf nih akan menerapkan 3 strategi dalam mempercepat pemulihan pariwisata pertama strategi dan implementasi. Ya udah gua aja lah ya. Apa lu? Jadi Kemenparekraf akan menerapkan 3 strategi dalam mempercepat pemulihan pariwisata, yaitu 1. Strategi inovasi. Sorry. Iya. Dengan menggunakan teknologi seperti big data dan pendekatan kekinian untuk susah nggak jadi Itu dia. Menggunakan teknologi seperti big data dan pendekatan kekinian untuk memetakan baik dari segi potensi maupun penguatan serta memastikan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan. Itu mau langsung ke kesimpulan. Yuk. Jadi Kesimpulannya. iya benar. Udah deh. Jadi guys, Sebentar. Kita nggak cuma juga. Ini kan ini itu kan. Capek gue. Demi Allah capek banget itu. Jadi kesimpulan yang dari kita bahas tadi yaitu penurunan jumlah pengunjung, terus Ada juga strategi. ya dampak-dampak Pemaparan juga dari Jokowi Dodo tadi udah dibahas juga. Pikiran Lo lo lari-lari. Gue udah tadi udah doang. sama protokol kesehatannya Iya. di setiap pariwisata. terus Benar. lebih banyak apa namanya tadi? Karyawan-karyawan. Tren-tren baru. Oh, Iya iya. benar, kayak virtual tourism segala macam. Yes. Terus sebenarnya udah lo baca belum sih? Ya nggak tahu ini kayaknya kesimpulan. Udah deh, di situ apa di situ? Dia bukan dibaca, dia mikir. Kesimpulannya tuh banyak sih. Nggak tahu. Iya, benar. Lalu bentar. Gimana kesimpulannya? Kan banyak banget. Kayak sih nggak tahu deh. Kesimpulannya udah mengalami penurunan. Makanya. Iya
Ya udahlah gitu aja. Ya pokoknya bisa kalian simpulin sendiri di rumah apa yang Udah orang mikir, orang nonton podcast kan biar tahu ya berita terkini ya kan, informasi. kita kan podcastnya semuanya ngerangkum ya, Ya, jadi kita lanjut part semuanya penting. Nggak cukup lanjut part 2. Nah, Pokoknya kalau part 2. pokoknya kalian kalau nggak ada hal yang mendesak buat keluar, tetap di rumah aja. Iya. Stay safe semuanya, stay healthy. Kalian bisa ngebantu semua orang Dengan cara di rumah aja. Iya, keren banget. Jangan contoh kita Bego. bego dengan tidur itu. Dengan contoh kita. Jadi Jadi ya kan kita udah, hal mendesak. Oh iya. Ini kita udah swab kan? Udah. Tadi pas masuk tuh kita pada antigen semua itu kan dicoba. Oke. jadi Segini mungkin aja lah ya. saja yang dapat kita sampaikan. Memori HP-nya nggak cukup. Iya, kasihan memori juga ya guys. Ini lama nih. Drive aja topik aja lah. Ya, wabillahi taufiq wal Eh, hidayah. mau apa sih kalau misalkan ada kata-kata yang kurang? Iya, kalau ada Mohon maaf bila ada Iya, emang gak jelas ya. kata-kata yang kurang dan gak jelas, mohon dimaklumi. Iya, nggak Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye, sehat-sehat Dadah. semuanya. Jangan lupa subscribe. Eh. Yeah.